مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal manuh wal rusukh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum hadzal kitab Al-Allama Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Syafi'i Al-Bandani wa usulihima wa furu'ihima wa dhabil huquqi al-mujma'in wa thumma laruh Syekh Miruhi Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segab wa thumma laruh Syekh Miruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma laruh Syekh Miruhi Ki Haji Anwar Sayyidi wa thumma laruh Syekh Miruhi Ki Hafizuddin wa thumma laruh Syekh Miruhi Ki Haji Samila Rusab usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi al-mujma'in anna Allah Ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau kitab Bahjatul Wasail. Ada di halaman 12 ya. Bacaannya wa yajibu satrul aurah. Kalau tidak salah 3 baris dari bawah ya. Wa yajibu satrul aurah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin wa yajibu raf'un najasati minas thawbi wal badani wal makani wa yajibu alal qadiri ay yusalliya al farda qa'iman furudus salati
an-niyatu wa takbiratul ihram wa qiraatul fatihati bil basmalati wat tashdidati al arba'a asyrata. Yang ada di belakang maju aja, kosong depannya. Coba yang di belakang agak maju. Maju. Maju sini, maju. Ini rekan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Wa yajibu raf'un najasati minats thawbi wal badani wal makani. Kelanjutan daripada pembahasan mengenai syurut sihhatis shalah, syarat-syarat untuk disahkannya salat kita. Jadi ada beberapa persyaratan agar salat yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan dan kita dirikan menjadi sah, dihitung, direken oleh agama. Yang selanjutnya adalah terbilang daripada syarat sah salat, yaitu kata Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi, beliau mengatakan wa yajibu satrul aurati, dan wajib untuk kita menutup aurat. Ketika kita ingin mengerjakan salat, ada batasan-batasan aurat, baik laki ataupun perempuan, yang wajib untuk kita tutup aurat tersebut. Adapun makna daripada aurat tersebut ditinjau dari segi lughatan, ditinjau dari segi bahasa, maknanya adalah an-naqsu, artinya kurang. Jadi apa itu aurat? Aurat itu bila mana ditinjau dari segi bahasa, lughatan, maknanya adalah an-naqsu, artinya kurang. Namun ditinjau dari segi syar'an, syariat agama, makna aurat itu adalah ma yajibu satruha, suatu yang wajib untuk kita tutup. Wajib, tak dapat tidak, harus untuk kita tutup bagian tersebut. Wa yahrumun nazaru ilaiha,
dan haram hukumnya bila mana kita pandang kepada bagian aurat tersebut. Itu makna aurat dari segi syar'an. Jadi apa pengertian aurat itu? Ma yajibu satruha wa yahrumun nazaru ilaiha. Yang wajib untuk kita tutup, dan kalau kita lihat kepada sesuatu tadi yang wajib kita tutup, maka haramlah untuk kita pandang. Itu pengertian daripada aurat. Ya. Nah, di sini dikata oleh pengarang ini kitab, wa yajibu satrul aurati, dan wajib untuk menutup aurat kita. Tentunya ada persyaratannya. Ya. Penutup yang dikatakan sah ketika kita menutup aurat kita, maka penutup yang bagaimana sehingga kita dikatakan telah menutup kita punya aurat. Kata ulama, syarat penutupnya itu adalah kaunuhu jirman yamna'u idraka launil basyarah. Keadaannya satirnya itu, keadaan penutupnya itu adalah jirim, benda, seperti kain, bahan yang memang benda tadi itu bisa yamna'u idraka launil basyarah, mencegah daripada nampaknya warna kulit kita. Jadi yang sekiranya satirnya itu yang bisa mencegah kita punya warna kulit. Berarti bukan penutup yang transparan, seperti kayak plastik. Plastik yang bening itu, sekalipun kita pakai plastik, kalau dia transparan kelihatan, maka tidak direken. Artinya tidak sah itu dijadikan satir untuk menutup kita punya aurat. Ya. Sekalipun umpamanya kita di tempat sepi, tempat sunyi, tempat gelap, apakah cukup tanpa kita menutup aurat kita? Kata ulama, fala yakfiz zulmatu, maka tidak cukup, tidak memadai, sekalipun tempat itu tempat yang enggak ada sinar cahaya, tempatnya gelap. Umpamanya kayak di dalam kamar gitu ya, kamarnya kita kunci itu kamar, kemudian lampunya kita matiin, gelap banget tuh. Kemudian kita sholat di situ tanpa pakai satir, nggak bisa. Kata ulama, fala yakfi, tidak cukup. Artinya tidak memadai di situ. Ya, tidak memadai di situ. Ya. Apalagi syaratnya itu? Syaratnya adalah kaunuhu malbusan, yang kita kenakan, yang kita pakai. Kalau seumpamanya kita di dalam kemah, ya, tempat kecil kayak kemah kayak gitu, sempit, kecil, di situ kita sholat kemudian tanpa pakai busana lagi, maka itu ulama kata tidak memadai juga, tidak cukup. Berarti kita belum nutup
aurat kita di situ. Ya. Jadi ada syaratnya penutup juga, nggak asal nutupin doang gitu. Apalagi syaratnya, kaunuhu satiranil aurata minal a'la wal jawanib. Penutup yang kita kenakan itu untuk menutup aurat kita, menutupi apa? Minal a'la wal jawanib, daripada bagian atas dan bagian samping kita. Nih, makanya nih kita kencingin nih. Khawatir nanti ketika kita ruku atau sujud ini kelihatan terbuka. Ya. Dari atas nggak boleh kelihatan, dari samping kanan kiri nggak boleh kelihatan, kudu ketutup. Tapi kalau dari bawah kelihatan boleh. Umpamanya orang sholat di para-para atas gitu, kemudian umpamanya para-paranya itu terbuat dari bambu, bambunya jarang-jarang gitu. Dia sholat di situ, kelihatan kita ada di bawah gini. Nah, itu sah nggak? Sah tetap. Karena kalau bawah boleh kelihatan. Lagian siapa yang suruh ngelihat dari bawah? Nah, kecuali dari apa? Dari atas atau dari samping itu harus ketutup. Begitu. Ya. Indal qudrati, ketika kita mampu. Jadi wa yajibu satrul aurati, dan wajib menutup kita punya aurat indal qudrah, ketika kita mampu. Kalau memang ada penutup, kalau memang ada satir. Pernah nggak kita selama ini sholat tanpa ada penutup? Pernah? Nggak pernah ya? Pasti kita semuanya ketutup, kita punya aurat. Tapi bisa jadi suatu saat kita pengen sholat kagak ada satir, kagak ada penutup, bagaimana sholat kita? Bisa terjadi. Nah, nanti ada pembahasannya di sini. Ya, nanti ada di situ. Wa in kana khaliyan fi zulmatin, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, meskipun dia berada di tempat yang khalian. Wa in kana al-musalli khaliyan gitu fi zulmatin. Meskipun si orang yang sholat tadi dia sunyi, gak ada orang, kagak ada siapa-siapa, fi zulmatin, di tempat yang gelap, gelap gulita, penerang gak ada, cahaya gak ada, lampu gak ada, tetap ketika itu maka wajib untuk menutup kita punya aurat. Cuman ada beda antara aurat laki dengan aurat perempuan. Aurat laki-laki kalau dia lagi di tempat sunyi sendirian umpamanya, bukan lagi sholat, bukan ini, fil khalwah, di tempat sunyi, apa auratnya? Sau'atani, yaitu dua kemaluan. Al-qubul wad-dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang, itu aurat kita ketika di tempat sunyi. Kita tutup tuh. Ya.
Jadi bukan berarti antum lagi di kamar sendiri kayak gitu, lantas kemaluan depan, kemaluan belakang ngablak begitu aja. Enggak, wajib apa? Ketutup. Ah, gerah nih umpamanya, tutup udah. Beda ketika laki-laki itu dalam sholat, auratnya beda, batasannya beda. Apa batasannya laki-laki ketika dia sholat dan ketika di sisi wanita yang mahramnya, ibunya, anaknya, adiknya, atau laki-laki lain, maka sama auratnya dia seperti di dalam sholat, yaitu ma bainas surrah warrukbah, suatu yang berada di antara pusar dan lutut, antara pusar, di bawah pusar, di atas lutut, itu tutup ketika laki-laki lagi apa? Sholat. Umpamanya ada kain, baju kagak ada, kita bekemben doang gitu, tau bekemben itu? Pakai apa? Pakai kain doang, kain kita gulung-gulung sampai sini umpamanya, dia nggak pakai kaos itu, tapi ini ketutup sampai dengkul, ketutup. Boleh apa enggak sholat begitu? Boleh nggak? Boleh, karena batasan auratnya tadi. Yang penting yang menjadi batasan aurat laki-laki ketika sholat itu ketutup. Berbicara boleh, ya boleh, tapi dari segi adab berkata beda. Dari segi adab beda. Kudu rapi, kita pengen sholat, kita pengen kondangan, rapi nggak? Pakai peci kita, pakai minyak wangi kita. Pengen kondangan, kita wangi, mandi dulu. Itu pengen ngadep orang, ini kita pengen ngadep siapa? Allah. Lebih layak dan pantas untuk kita rapih dan wangi. Tapi kalau laki-laki di sisi istrinya, di hadapan istrinya, kira-kira batasan auratnya sampai mana? Antum di hadapan istri antum, auratnya sampai mana itu? Kalau kita di hadapan istri kita, la aurata, tidak ada aurat. Jadi boleh tuh antum umpamanya ya, di hadapan istri antum mau joget-joget juga umpamanya nggak pakai busana, boleh nggak? Boleh aja, karena memang tidak ada aurat. Tapi kalau kita melihat kemaluannya, tetap hukumnya makruh. Kita ngelihat kemaluan istri kita kagak ada hajat, makruh. Kita melihat kemaluan diri kita sendiri pun, melihat kemaluan kita nggak ada hajat, makruh juga. Lain dengan aurat perempuan. Kalau aurat perempuan ketika dia sholat, jami'ul badan, semua badannya aurat, illal wajah wal kafain, kata ulama, melainkan muka dan kedua telapak tangan. Muka dan kedua telapak tangan di waktu sholat bagi wanita itu tidak termasuk aurat. Kalau di sisi laki-laki yang ajanib, yang bukan mahramnya, maka aurat perempuan itu adalah jami'ul badan, semuanya aurat. Muka aurat, kedua telapak tangan juga aurat.
Muka, kedua telapak tangan bagi wanita itu adalah aurat menurut qaul yang mu'tamad. Menurut qaul yang mu'tamad. Namun ada kil. Ada kil dikatakan ma'adal wajha wal kaffain. Ada yang mengatakan muka dan kedua telapak tangan boleh enggak ditutup, tapi bisyarti amnil fitnah, dengan syarat ketiadaan fitnah. Kalau enggak ada fitnah, ya muka perempuan, kedua telapak tangan baik yang zahrul kaf atau batnul kaf itu boleh terlihat, tapi dengan syarat apa? Tidak ada fitnah. Tapi kalau andai kata ada fitnah, tetap wajib ditutup juga. Gitu. Nah, aurat istri di hadapan suami, bagaimana batasannya itu? Sampai mana batasannya? Ah, itu sama kayak laki-laki, kayak suami, kagak ada batasannya. Suami, aurat suami di hadapan istri mana? Nggak ada aurat. Begitu juga istri di hadapan suami, kagak ada apa? Nggak ada aurat. Ya. Jadi wajibu satrul aurati bisatirin, dengan satir, penutup. Yang bagaimana penutupnya? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yamna'u idraka launil basyarah. Penutup yang sekiranya dapat mencegah daripada terlihatnya warna kulit. Sekalipun yang kita lihat lempengan tompel umpamanya hitam, tompelnya kelihatan. Pas di lempengan tompel umpamanya kagak ketutup, bolong dia punya kainnya gitu. Nah, berarti kelihatan nggak auratnya? Kelihatan. Sekalipun yang kita lihat tompel hitam kayak lakban hitam gitu umpamanya, tetap aja. Ya. Berarti apa? Nah, sekalipun hitam, yang lainnya putih kulitnya, pas itu doang tuh. Kebetulan pas itu pas apa? Pas bolongan. Bolongannya pas mana di bagian apa? Aurat. Maka tetap wajib tutup. Kagak cukup tertutup oleh tompelnya warna hitam. Begitu. Wa in lam yamna hajmaha, sekalipun umpamanya tidak mencegah dia punya lekuk bentuk tubuhnya. Ada orang sholat ternyata pakai celana, pakai baju ketat gitu, tapi ketutup auratnya. Ya. Boleh nggak? Boleh, asal ketutup dia punya aurat. Umpamanya pakaian jogging, perempuan pakai baju jogging, ketutup sih, tapi lekuk tubuhnya kelihatan, bentuk tubuhnya kelihatan. Sah nggak? Sah aja. Kalau terbilang daripada satir juga, karena ketutup. Sekalipun bentuk tubuhnya berbentuk, kelihatan bentuknya, tapi ketutup, boleh nggak? Boleh aja. Tapi tentunya kalau dari segi adab beda. Dari segi adab beda. Emang ente mau ngapain pengen jogging gitu? Kelihatan lekuk tubuhnya. Gitu. Jadi harus ketutup tuh. Ya. Karena memang ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau ada hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai satrul aurah ini, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin, kata Rasulullah. La yaqbalullah, Allah taala tidak akan menerima salat siapa? Haidin, orang yang haid, illa bi khimarin, melainkan dengan khimar penutup. Artinya kudu ketutup dia punya aurat. Kenapa dikatakan haid?
Maksudnya di sini adalah allati balagat, itu balagat sinnal haid, wanita yang memang sudah mencapai sampai batasan usia haid. Dia pengen sholat, wajib ketutup dia punya auratnya, gitu. Bukan orang yang perempuan lagi sholat. Kalau perempuan lagi sholat sih emang gak sah sholatnya. Memang ketika itu nggak boleh sholat karena dia lagi apa? Lagi haid. Maksud haid di sini artinya allati balagat sinnal haidi, perempuan yang sudah mencapai batasan usia apa? Usia haid. Dia pengen sholat, maka ketutuplah dia punya auratnya, wajib ketutup di situ. Satir yang bagaimana, penutup yang bagaimana yang harus dikenakan untuk menutup aurat kita ketika kita sholat? Tohirin, yaitu penutup yang tohir, penutup yang suci. Berarti andai kata ada yang mutanajis, kagak sah, jangan dipakai sama dia. Oh, ini saya ada kain mutanajis, umpamanya dia nggak ada lagi penutup, kagak ada penutup kecuali cuman itu yang dia pakai. Keadaannya keadaan yang nggak normal nih umpamanya, ya. Dia nggak punya apa-apaan, nggak ada lagi penutup untuk menutup auratnya, tapi yang dia pakai cuman itu-itunya, celana, kain, tapi mutanajis, yang memang kalau umpamanya kita cuci, air juga umpamanya nggak ada. Kalau emang ada air, cuci dulu, karena mutanajis, nggak sah. Ini berkata kalau memang kagak ada buat ngilangin itu najis. Udah pakaian itu-itunya, satir itu-itunya, begitu juga kagak ada air buat ngilangin itu najis. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Kagak ada lagi tuh penutup, nggak ada lagi air buat nyuci, itu najis juga nggak ada lagi. Berarti kain atau celana yang kita pakai yang mutanajis tadi, kita pakai aja apa kita copotin ketika sholat? Ini kita pentingin ngaji fikih begitu. Ulama sampai ke situ tuh nyiapin jawaban buat kita. Kita ngaji tinggal nguping, jiping, ngaji nguping. Pakai apa lepas? Pakai apa copot tuh kain, tuh celana yang ada najisnya, pakai jangan. Lah berarti dia sholat telanjang dong. Ayo. Kata ulama, copot, buka, jangan dipakai. Berarti kalau begitu dia sholat bawa apa? Bawa najis. Pernah gak kita ngalamin kayak gitu? Kagak ada pakaian, kagak ada satir, cuman itu-itunya, itu juga mutanajis. Sholat wajib dikerjain. Nggak pernah kan kita begitu? Kalau kondisi kita umpamanya seperti itu, ulama kata fayusalli ariyan, silakan dia sholat dalam keadaan ariyan, dalam keadaan tanpa busana. Usalli fardul maghribi, Allahu akbar. Fayusalli ariyan, dikata ulama, maka silakan dia sholat dalam keadaan tanpa busana. Ketika itu apakah wajib i'adah, apakah wajib diulang? Ulama kata wala i'adata alaihi, nggak wajib diulang. Ini kitab ini nggak ada, cuman saya ngambil dari kitab hasyiah yang lain.
Apa gimana andai kata kita ada yang ngasih, kita pengen sholat kagak ada penutup, kemudian ada orang yang ngasih, Pak pengen sholat, iya, nggak ada penutup, nggak ada, ya dah saya kasih dah, saya kasih, bukan saya kasih pinjem, saya kasih itu, bukan dipinjemin, dia hadiahin, dikasih. Kira-kira wajib gak kita ambil tuh hadiah dia itu? Wajib gak kita ambil tuh hadiah dia karena dia ngasih kita, bukan minjemin, bukan, ngasih buat kita. Wajib gak ngambilnya? La yalzamuhu qabulul hibah. Tidak wajib akan dia oleh menerima pemberian itu orang. Nggak wajib. Berarti ketika dia tidak wajib, kata ulama dikatakan tidak wajib, maka dia beralih, silakan dia sholat dalam keadaan telanjang. Menurut kaul yang ashah. Ya. Tidak wajib di situ. Kenapa tidak wajib? Oh, karena dikhawatirkan takut kita ada bangkitan. Ntar dibangkit lagi. Oh, lu kalau gua nggak kasih kain lu nggak sholat lu. Bisa nggak begitu? Ente kalau aneh nggak kasih baju kemarin, ente nggak bakal sholat, ente nggak ada satir, ente nggak ada penutup, gitu. Guna menghindari daripada minnah, daripada bangkitan, maka kita nggak wajib buat menerima tuh satir. Takut bangkitan. Tuh kata ulama begitu. Ternyata ketika kita lagi pengen sholat nggak ada penutup juga, nggak ada satir, ada yang pinjemin. Ini minjemin, bukan ngasih. Bukan ngasih, tapi minjemin. Bagaimana kalau minjemin? Ambil jangan. Kalau kita baca di kitab Hasyiah Bajuri, di situ semuanya ada jawabannya. Kata ulama, wa yalzamuhu qabulu ariyatihi lidhu'fil minnah. Kalau memang dia hanya sekedar minjemin, maka wajib kita ambil pinjaman dia, terima pinjaman dia. Maksudnya, Bapak pengen sholat, iya, tapi saya nggak ada satir, saya nggak ada penutup buat menutupin aurat saya. Ya udah, kalau gitu saya pinjemin dah. Maka ketika itu wajib kita ambil pinjaman itu, kita ambil pinjamannya, kita pakai, habis kita pakai kita balikin. Ya. Kalau dia nggak mau terima pinjaman orang tadi, kata ulama, wa in lam yaqbal lam tasihhas salatuhu. Kalau dia nggak mau terima pinjamannya tadi, kata ulama, lam tasihhas salatuhu, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Liqudratihi 'ala sutra, dikarenakan ketika itu dia mampu untuk menutup dia punya aurat. Beda sama ketika kita dikasih. Kalau dikasih nggak wajib menerima, tapi kalau dipinjemin wajib kita terima pinjaman dia. Karena ketika itu pasti yang namanya kalau kita pinjem kagak ada bangkitan. Wah, ente kalau ente nggak aneh kasih pinjem kain, ente nggak bakal sholat. Lah kan udah gue balikin itu kainnya. Nah, kalau pinjem kan kita bisa balikin tuh. Itu apa? Nah, kita bisa ngomong, akan udah saya balikin tuh kainnya tuh. Bukan saya pinta, bukan saya miliki, tapi pinjem doang, saya balikin. Gitu. Udah isya ya? Udah isya deh. Tahirin dikit lagi. Tahirin mubahin, dan juga yang mubah. Ya. Tapi dalam kitab syarah yang lain maksudnya adalah ghairi maghsubin,
Artinya dia punya penutupnya itu bukan hasil rampasan, bukan punya orang yang dirampas. Dia pengen sholat, langsung aja kayak orang main ambil aja dipakai buat dia sholat. Bagaimana tuh sholatnya kalau begitu? Sah nggak? Kalau ada umpamanya keadaannya seperti itu, tetap sah dia punya sholatnya, tapi hukumnya haram. Sholatnya sah, tapi hukumnya apa? Hukumnya haram di situ. Bagaimana Ustaz? Andai kata nggak ada penutup, tapi yang ada sutra. Nah, sutra kan ketika dalam keadaan normal seperti ini kita boleh kan? Nggak boleh kan kita laki-laki pakai sutra, boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali perempuan. Nah, umpamanya nggak ada penutup melainkan sutra, walakin tasihu sholatu rajulin satara auratahu bil hariri. Akan tetapi sah sholatnya seorang yang dia dapat menutupi auratnya dia bil harir dengan sutra, wa in haruma alaihi indal qudrati ala ghairihi. Sekalipun hukumnya haram ketika dia mampu ada penutup yang lain. Kalau ada penutup yang lain buat satir dia, nggak boleh dia pakai sutra. Tapi andai kata memang kagak ada lagi, cuman sutra doang, silakan pakai tuh sutra, boleh begitu ya. Nanti ada bagaimana kalau umpamanya kita lagi sholat tersingkap kita punya aurat ya. Kalau umpamanya aurat kita tersingkap lagi sholat, langsung tutup halan dengan segera. Itu nggak berbahaya, tidak membatalkan sholat kita. Tapi andai kata aurat kita terbuka kemudian kita entar aja dulu dah, nutupnya entar, padahal mungkin buat kita tutup, nggak langsung kita tutup, maka itu nanti bisa ngebatalin sholat kita gitu. Nah, ini yajibus satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Nah, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna 'ala al-lazar fatub 'alaina tauba taghsilu kulla awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal wani wasairil khillani أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب عداد صحبي والحمد لله في البدء والتناهي
Alhamdulillah ala ni'amillah, Alhamdulillah ala barakatillah, Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.